kita tunggu namanya ya. Baik teman-teman, nanti mohon info saja sekiranya suara saya kurang jelas atau atau menghilang gitu ya. Agar teman-teman bisa menangkap secara utuh apa yang saya sampaikan. Pertama tentang mengapa Muhammadiyah mendefinisikan diri sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tasdid. Pertanyaan mengapa di sini bisa kita jawab dengan dua macam argumen atau dengan rujukan dua basis. Pertama basis normatif dan yang kedua basis historis. Maaf Pak, mohon diulang. Basis yang kedua apa ya Pak? Nggak jelas soalnya, maksudnya putus-putus. Basis pertama basis normatif dan yang kedua basis. Kalau basis normatif itu maksudnya adalah sandaran normatif, ya, sandaran dari norma yang di sini ya norma agama. Norma agama itu ya kalau Islam diambil dari Al-Quran ya, kitab sucinya, dari As-Sunnah ya. Yang pokok dua itu ya. Yang lain tambahan atau pengembangannya ya. Bisa seperti itu. Kalau basis historis berarti seperti itu. Atau memungkinkan Muhammadiyah berkembang sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid itu ya. Nah, jadi bisa kita pilih ini dua basis itu yang sama-sama perlu untuk kita lihat ya. Basis normatifnya apa? Basis historisnya apa? Ya. Karena ada tiga identitasnya, ya masing-masing kita ini ya, kita bisa telusuri basis normatifnya apa, basis historisnya apa. Masing-masing. Kita mulai dengan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Mengapa Islam? Ya, basis normatifnya tentu adalah keyakinan Muhammadiyah tentang Islam itu sebagai agama yang benar di sisi Tuhan. Ya. Ada teman kita Sinta yang non Muslim. Mohon maaf kalau ini dalam kacamata Islam ya, Bu Sinta ya. Jadi dalam alam pikir Muhammadiyah, Islam itulah satu-satunya agama Tuhan yang diajarkan kepada manusia oleh Tuhan melalui para nabinya. Semua nabi mengajarkan Islam, ya, apapun nabinya itu. Baik nabi yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, semuanya mengajarkan Islam. Termasuk Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad yang Muhammadiyah mengambil nama Muhammadiyah itu dari Nabi Muhammad ya. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut dalamnya. Jadi itu basis normatifnya banyak di Al-Quran ataupun As-Sunnah ya.
Di antaranya misalnya ayat Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Ya, al-Islam. Ya. Di Muhammadiyah sering dipakai istilah al-Islam. Walaupun sering juga dipakai Islam saja. Ya. Nah, al-Islam dalam bahasa orang-orang Muhammadiyah itu kadang punya makna atau konotasi yang tersendiri ya. Maksudnya sebagai agama yang diajarkan oleh para nabi ya, yang karena kita umatnya Nabi Muhammad ya kita mengikuti risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi nadina indallahil Islam. Atau ayat wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu ya. Siapa yang mencari agama selain al-Islam maka tidak diterima. Itu dalam Al-Qur'an demikian. Al-Islam itu diajarkan oleh semua nabi dari Adam atau sekurangnya Nabi Nuh alaihissalam sampai terus Nabi Muhammad SAW termasuk dalam keyakinan Islam ini ya. Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu juga mengajarkan al-Islam ya. Belakangan nanti ada nama Yahudi ya. Tapi sebetulnya Nabi Musa itu mengajarkan al-Islam, agama Tuhan ya, yang sama sebetulnya. Ibadah pokoknya sama, akidahnya sama ya dengan nabi-nabi yang lain ya. Dan Yahudi nama yang berkembang belakangan ya. Lalu Nabi Isa juga demikian dalam keyakinan Islam itu mengajarkan agama Allah, dinullah yang namanya al-Islam itu. Nah, jadi dalam pengertian luas al-Islam itu merujuk agama semua para nabi. Ya. Kalau dalam pengertian sempit, kadang orang tahunya pengertian sempit ini, yakni Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu tidak salah juga, tapi perlu untuk kita juga melihat pengertian lebih umum dari makna al-Islam. Ya, jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam karena dalam Al-Quran, dalam dalil-dalil agama yang diyakini kebenarannya oleh Muhammadiyah, oleh orang-orang Muhammadiyah yang berorganisasi di Muhammadiyah itu adalah agama yang benar, ya. Agama yang mesti menjadi landasan hidup, way of life. Ya. Nah, itu basis normatifnya. Mengapa Islam, mengapa Muhammadiyah mengidentifikasi diri sebagai gerakan Islam? Karena Islam itu agama yang benar, yang ibaratnya Muhammadiyah mengikuti pandangan itu. Ya. Manusia tidak seluruhnya mengikuti pandangan itu, tapi Muhammadiyah mengikuti pandangan itu. Islam sebagai agama satu-satunya yang diajarkan oleh semua nabi, agama Tuhan yang diterima oleh Tuhan, ya, diridhoi oleh Tuhan, ya kira-kira begitu. Oke, itu yang pertama ya, basis normatifnya. Yang kedua, basis historisnya. Mengapa Muhammadiyah menjadi gerakan Islam? Ya. Itu karena Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu memang berpikir bagaimana mendirikan perkumpulan yang memajukan ekwal pengamalan agama Islam. Ahmad Dahlan sendiri sudah ikut organisasi lain sebelum mendirikan Muhammadiyah, seperti Budi Utomo. Ya, Ahmad Dahlan itu aktif, bahkan
pernah pertemuan penting Budi Utomo itu berlangsung di rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tuan rumahnya. Ya. Jadi mengapa kok mendirikan lagi Muhammadiyah? Karena ingin memajukan pemahaman dan pengamalan Islam di tengah umat Islam ini, ya. Jadi itu memang niatan mendirikan Muhammadiyah seperti itu, ya. Ya, Muhammadiyah didirikan karena Ahmad Dahlan punya pikiran bahwa Islam itu agama yang mencerahkan, agama yang memajukan, ya. Jadi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu untuk itu, ya. Untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam bisa dipahami dan diamalkan secara baik oleh umatnya. Ya, basis historisnya itu, sejarahnya demikian memang, ya. Jadi Muhammadiyah bukan organisasi non keagamaan, dia organisasi keagamaan, ya. Jadi bersifat keagamaan dari Islam, ya. Agama yang dimaksud di sini adalah Islam, ya. Karena Kiai Dahlan Muslim, ya, bahkan pemuka agama Islam, ya. Begitu basis historisnya mengapa Muhammadiyah mengidentifikasi diri sebagai gerakan Islam. Oke. Berikutnya gerakan dakwah. Mengapa gerakan dakwah? Ya, basis normatifnya adalah perintah dalam Al-Quran, perintah dalam Islam untuk berdakwah. Di antaranya di ayat 104 surah Ali Imran. Ya. Ayat 104 surah Ali Imran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayat yang banyak menginspirasi Kiai Dahlan. Bahkan sebenarnya nggak cuma Kiai Dahlan, ya. Beberapa gerakan Islam itu mengambil inspirasi yang sama dari ayat ini, ya. Jadi gerakan seperti misalnya saya sebut Jamaah Tabligh, ya. Pendirinya itu inspirasinya juga dari Ali Imran 104, ya. Di Australia ini ada Australian National Imam Council, ya. Itu juga Ali Imran 102 sampai 104, ya. Jadi ayat 104 itu menginspirasi kelompok-kelompok Islam untuk bergerak, ya, berdakwah. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu orang beriman suatu kelompok orang yang terorganisir yad'una ilal khair, yang melakukan ad-da'wah ilal khair, berdakwah, mengajak orang, ya, kepada kebaikan, ya, kepada kebajikan. Belum ayat yang lain, misalnya ud'u ila sabili rabbika, surah An-Nahl ayat 105. Mohon maaf, 125, ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang menuju jalan Rabbmu, Tuhanmu, ya. Jadi dari sini ada istilah dakwah, ya. Jadi dari ungkapan yad'una atau ud'u, ya, di dua ayat ini misalnya, ya. Itu basis normatifnya. Karena dakwah atau dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi perintah, satu perintah pentingnya dari Al-Quran, dari Islam itu, ya. Ada terma amar ma'ruf nahi munkar, itu sambungannya. Itu kan dari ayat yang sama tadi, ya, ayat 104 Ali Imran.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya. Dari ungkapan wa ya'muruna bil ma'ruf dan wa yanhauna 'anil munkar itulah ya. Ada istilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang kemudian berkembang menjadi amar ma'ruf nahi munkar ya dalam bahasa Indonesia ya. Dari ayat itu. Jadi al-amru bil ma'ruf memerintahkan kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar mencegah keburukan, ya, kemungkaran ya. Kira-kira begitu. Jadi itu basis normatifnya ya dari Al-Qur'an. Basis historisnya lagi-lagi karena Kiai Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah itu adalah sosok pendakwah, dai, guru, muallim, ya, kiai, ya, atau sebutan semisalnya. Ya. Mohon maaf saya berhenti sebentar di poin ini. Saya perlu beralih platform ya. Saya perlu ganti kereta teman-teman. Mohon maaf. Saya bersama keluarga, saya mendampingi putra putri saya untuk ikut National Siroh Quiz Competition ya, di suatu tempat. Saya mohon maaf agak mengganggu aktivitas kita, tapi saya akan segera sambung lagi. Baik, teman-teman, saya lanjutkan sedikit ya. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Saya izin untuk tutup kamera sebentar karena saya nunggu keretanya. Saya lanjutkan ya. Gerakan, mohon maaf. Saya katakan tadi Ki Dahlan itu sosok pendakwah, guru yang sangat aktif berdakwah ya. Di antara contohnya adalah bagaimana Kiai Dahlan itu mengajarkan surah wal asri ya. Ya, wal asri. Wal asri itu buat Kiai Dahlan, buat Muhammadiyah juga salah satu basis normatif mengapa Muhammadiyah jadi gerakan dakwah ya. Karena di situ ada ungkapan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat, pesan tentang al-haq ya. Pengertiannya bisa kebenaran atau tauhid atau Islam itu ya yang dimaksud al-haq di sini. Watawasau bis sabr ya. Dan saling menasihatkan perihal ketahanan kekuatan dalam menjalankan agama. Bisa begitu. Yang wal asri ini diajarkan Kiai Dahlan misalnya sampai berbulan-bulan. Satu surah saja itu 7 sampai 8 bulan ya. Riwayat menurut riwayat ya. Itu apa? Itu sudah menunjukkan etos Kiai Dahlan mendakwahkan agama ya. Dengan kesabaran, mengulang pelajaran, sampai berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk sampai pada pengamalan
Yang salah satu pengamalan dari wal asri itu adalah tidak hanya soal tepat waktu ya teman-teman, tapi soal kita mengadakan forum-forum pengajian ya. Forum pengajian itu dari watawasau tadi, perintah watawasau ya. Berarti harus ada pengajian biar ada watawasau. Kalau nggak ada pengajian ya bagaimana kita bertawasau ya. Terbatas sekali. Watawasaunya masa hanya khutbah Jumat saja ya. Perlu ada pengajian, forum pengajian, talim, halaqah ataupun namanya ya. Namanya bisa berbeda, tapi intinya pengajian. Nah, dari wala asri itu timbullah pengajian-pengajian. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja, pengajian anak-anak. Semuanya digerakkan oleh Kiai Dahlan dan murid-muridnya, santri-santrinya ya. Jadi dari wala asri itu timbul pengajian-pengajian. Sampai di antara pengajian itu namanya pengajian wal asri ya. Saking itu menjadi pengamalan dari surah Al-Asr ya. Wal asr itu ya. Jadi itu di antara ya cerita Kiai Dahlan membangkitkan pengajian-pengajian melalui pelajaran wal asri ya. Nah, tapi Kiai Dahlan ini bukan model kiai yang diam saja. Kiai Dahlan itu guru keliling. Jadi kemana-mana, tidak hanya di Jogja kemana-mana, tapi juga keluar daerah ya. Jadi pengajian ibu-ibu di sini, pengajian para pedagang batik di sono ya, di mana-mana keliling gitu. Bukan berdiam di musola atau langgar kidulnya saja atau di masjid gede ya. Di Kauman Yogyakarta itu bukan cuma itu saja, tapi kemana-mana ya, kemana-mana apa mengajarkan agama itu ya. Sampai misalnya ya suatu hari Kiai Dahlan itu menghilang ya, menghilang enggak datang-datang ya. Saya stop dulu karena keretanya datang ketika saya bilang datang. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Jadi Kiai Dahlan suatu hari menghilang. Biasanya Kiai Dahlan pergi pagi hari
jam 8 sebelum asar sudah pulang. Tapi hari itu Kiai Dahlan nggak pulang-pulang. Ya. Sampai istrinya Nyai Walidah itu khawatir, ya, cemas. Mengapa Kiai Dahlan nggak datang-datang? Setiap orang lewat depan rumah ditanyai oleh Nyai Walidah, di mana Kiai Dahlan berada, tadi pergi kemana, dan seterusnya. Namanya istri khawatir akan keberadaan suaminya. Sampai senja kok belum pulang. Ya. Maghrib pun belum datang. Baru menjelang Isya, ya, itu Kiai Dahlan datang. Tapi Kiai Dahlan tidak datang sendirian. Kiai Dahlan datang bersama 100 orang. 100 orang yang enggak ada, 100 orang ini yang dikenal oleh ya tetangga, oleh Nyai Walidah, oleh murid-muridnya Kiai Dahlan. Enggak ada yang kenal. Semuanya orang-orang baru. Mereka itu ternyata adalah para buruh pegawai, ya, buruh pabrik, buruh kereta api, buruh itu macam-macam, ya, dikumpulkan oleh Kiai Dahlan untuk diajari agama, ya. Kiai Dahlan meminta kepada santrinya Kiai Suja dan lain untuk ngajarin mereka alif bakta. Mereka mengaku Islam tapi belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Quran, diajari, belum bisa sholat, belum bisa wudhu bahkan, ya, tapi mengaku diri sebagai Muslim, ya. Begitu etos dakwahnya Kiai Dahlan, ya. Kiai Dahlan rajin merekrut murid, ya, merekrut murid baru. Enggak peduli anak-anak, buruh, pabrik, ya, atau termasuk, ya, orang-orang kaya pun semuanya digait, ya, direkrut oleh Kiai Dahlan untuk bisa ngaji, ya. Dari Muhammadiyah tumbuh menjadi gerakan dakwah karena memang dari awalnya, ya, Kiai Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah itu punya jiwa dakwah yang seperti itu, yang guru yang aktif, ya, mengajar keliling cari murid, ya. Tadi saya sampaikan satu cerita seperti itu, ya. Cerita lain misalnya, ya, Kiai Dahlan itu suatu kali ngundang makan-makan orang-orang kaya yang menjadi para juragan, terutama para juragan batik. Batik itu bisnis besar, ya, masa itu, bisnis pribumi yang besar, ya, batik lah diantaranya, ya. Sampai sekarang kan Jogja dikenal dengan batiknya. Yang Muhammadiyah itu juga mengembangkan kultur perbatikan, ya. Jadi Kiai Dahlan ngundang tiap malam Jumat, ya, ngundang mereka makan. Sekali malam Jumat diundang untuk makan saja, ngobrol, ya, lalu kemudian pulang. Malam Jumat pertama dikasih apa, gudeg enak, ya. Malam Jumat berikutnya sate, apa itu, sate kelata, ya. Malam Jumat berikutnya makanan, ya, banyak dagingnya, ya. Terus begitu terus, ya, gulai macam-macam, ya. Itu berlangsung sekian minggu, ya, sampai para juragan batik ini penasaran mengapa, ya, kok diundang makan oleh Kiai Dahlan setiap malam Jumat, ya.
enak sih, tapi rasanya kok ada yang kurang mereka itu. Sampai akhirnya mereka bilang sendiri, ya, Pak Yai, mohon maaf, kami datang ini senang saja, diundang makan, makan enak. Ya. Tapi sebenarnya hari-hari kami ini juga makan enak, Pak Yai. Ya. Bagaimana kalau kami ke sini tidak cuma makan, tapi dapat nasihat dari Pak Yai, ya, dapat ilmu. Pak Yai kan alim ya, banyak ilmunya. Mohon kami diberi eh, ilmu juga. Itu juga kan berarti ada yang bilang begitu. Oke, jalan langsung menjawab, lah apa jenengan-jenengan sampean mau dapat nasihat dari saya. Oh ya mau Kiai, mau kami ini ya, dengan senang hati. Karena dibilang begitu Kiai Dahlan, ya sudah kalau begitu mulai sekarang nggak cuma makan-makan, tapi ada pengajian. Kiai Dahlan mulai mengajarkan agama sedikit saja dulu, biar mereka penasaran. Berikutnya di malam Jumat berikutnya ditambahin lagi pelajaran. Begitu terus-menerus sehingga lahir pengajian yang disebut Toharatul Qulub, ya, kesucian hati, ya. Istilahnya itu bahasa Arab ya, Toharatul Qulub, ya. Itu pengajian elit ya, para juragan ya, yang diinisiasi ke dalam seperti itu caranya ya. Dengan cara yang halus begitu. Jadi bukan kedahalan maksa untuk mendakwai mereka ya, memaksakan bahwa mereka menerima ajaran agama, enggak ya. Mereka cuma diundang makan saja. Lalu kemudian malah mereka sendiri yang bilang mau belajar agama. Itu contoh lain ya, etos dakwah dari Kiai Dahlan seperti itu. Ya. Nah, jadi wajar kalau Muhammadiyah berkembang menjadi gerakan dakwah. Ya. Oke. Ini berarti sudah dua mengapa ya. Mengapa gerakan Islam sudah saya jawab. Basis normatif dan historisnya. Mengapa gerakan dakwah saya jelaskan juga basis normatif dan historisnya. Ya. Sampai sini suara dan penjelasan saya apakah masih jelas ya? Jelas Pak, aman Pak. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang ketiga, mengapa gerakan tajdid? Nah, ada basis normatifnya, ada basis historisnya. Basis normatifnya, ya, ada sebuah hadis yang menyebut bahwa kata Nabi Muhammad pada setiap 100 tahun di tengah umatnya Nabi Muhammad ini akan ada orang yang memperbarui pemahaman dan pengamalan agamanya, ya. Mayyujadidulaha dinaha. Jadi ini diantara basis. Maaf Pak, suaranya.
Ya, baik. Tadi ada yang turun, jadi saya harus matikan sebentar. Saya lanjutkan, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan basis normatifnya itu ya. Mengapa gerakan tajdid? Gerakan tajdid ya, karena ada hadis yang dipopulerkan oleh para pembaru Islam masa itu yang juga sampai pada kegalan pikiran untuk memperbarui ya, bagaimana agama Islam itu dipahami dan diamalkan. Agamanya tidak baru, tapi bagaimana dipahami dan diamalkan itu bisa diperbarui ya. Contohnya kan soal apa yang sederhana ya. Dulu orang memanggil para penduduk untuk sholat gunakan kentongan dan beduk ya. Tanda tiba waktu sholat. Pukul kentongan tong 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 dung 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 gitu kan. Itu kan pemahaman yang sesuai dengan konteks ya. Tapi zaman bergerak ya, berubah ya. Lama kelamaan sudah tidak relevan lagi ya. Beduk dan kentongan itu ya. Jadi boleh dong cukup azan dengan penguras suara. Bukankah dulu zaman Nabi juga cukup azan saja, nggak pakai beduk, nggak pakai kentongan ya. Nah, itu teknis saja, jadi tidak harus mengharuskan diri ya, mewajibkan diri pakai kentongan atau beduk. Itu contoh kecil. Belum lagi misalnya soal arah kiblat ya. Ini sekaligus ke basis historisnya ya. Basis historisnya Kiai Dahlan itu memang sosok yang kiai yang punya pemikiran ke depan ya, visioner ya. Jadi lebih maju dari umatnya kira-kira dari jamaah. Bahkan ulama-ulama lain boleh dikatakan begitu. Jadi Kiai Dahlan misalnya ya melihat masjid-masjid di Jawa itu kok mengarahnya sesuai arah jalan saja. Arahnya ke barat, lurus ke barat. Arahnya ke selatan, bahkan juga ikut ke selatan ibaratnya. Enggak harus barat persis. Jadi mengikuti jalan saja. Padahal kiblat sholat itu adalah Masjidil Haram atau bahkan Ka'bah. Ka'bah buat orang di Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah. Buat di luar orang Mekah wajib menghadap Masjidil Haram ya. Buat orang di luar Mekah wajib menghadap Mekah. Kira-kira begitu ya. Itu enggak lurus ke Mekah ya kiblatnya. Kalau apa itu dipikir-pikir. Maka Kiai Dahlan yang pernah belajar ilmu falak juga, astronomi Islam ya. Wah tahu ini nggak benar, nggak ke Mekah ini kiblatnya, mungkin ke Afrika Selatan. Ya. Nah itu tergambar juga di film Sang Pencerah ya. Usaha Kiai Dahlan memperbarui pemahaman tentang kiblat ya. Secara rasional menggunakan peta, perhitungan, kompas dan seterusnya. Ya, memang Kiai Dahlan sosok yang begitu memperbarui pengamalan agama umatnya. Jadi sebelumnya kiblat asal-asalan diluruskan oleh Kiai Dahlan biar tertuju ke Mekah.
Demikian juga soal apa, misalnya soal zakat. Nabi Kiai Dahlan itu ya memperkenalkan pengelolaan zakat yang lebih modern, ya. Lebih modern. Jadi zakat tidak diberikan kepada kiai saja. Yang itu merupakan tradisi zaman itu. Udah serahin kiai, udah. Dari kiai nggak di kemana-mana gini tuh, di kiai saja, ya. Hanya apa, kalau kiainya sadar itu dibagi ke orang di sekitar. Tapi kalau enggak ya menumpuk di kiai sebagai zakat, kayak bayaran kepada kiai jadinya, ya. Tapi ada panitia zakat, ya itu tradisi ya baru. Orang yang apa harus nikahan susah-susah pakai selamatan ini itu ya diperbarui juga oleh Ahmad Dahlan. Ya, agama kan nggak mengharuskan ini itu ya. Banyak yang nggak diwajibkan agama, tapi dipandang oleh orang sebagai bagian dari agama. Itu yang dikembalikan ya, diluruskan oleh Kiai Dahlan. Jadi praktek-praktek yang orang kira misalnya selamatan itu perintah Islam, tapi sebetulnya Islam itu tidak mendorong, maksudnya tidak mewajibkan itu, ya. Ya orang boleh bersyukur dengan berbagai macam, bahkan wajib bersyukur ya. Tapi ekspresinya ya, apakah seperti itu? Tapi kalau selamatan momen apa begitu, kematian atau apa ya. Jadi dikembalikan lagi ke praktek sebenarnya bagaimana di dalam Islam. Nah itulah tajdid ya yang dilancarkan oleh Kiai Dahlan. Di antaranya itu ya. Jadi Kiai Dahlan banyak melontarkan pemahaman-pemahaman baru di tengah masyarakat, termasuk di tengah ulama ya. Kiai Dahlan memelopori khutbah dengan bahasa daerah ya. Sebelumnya khutbah bahasa Arab saja. Orang kan nggak ngerti bahasa Arab ya. Ada yang ngerti tapi sedikit sekali. Tapi banyak kan nggak ngerti. Kan pesannya jadi nggak sampai. Lalu mulailah digunakan. Ada bahasa Arabnya tetap, tapi diperbanyak komponen bahasa lokalnya. Dibuat ada bahasa daerahnya. Ya. Itu menjadi forum yang mencerahkan buat orang yang Jumatan. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah contoh-contoh pembaruan ala Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, ini berarti sudah lengkap untuk kelompok 1 ya. Nah, bisa disiapkan slide-nya nantinya. Saya sudah menerangkan relatif memadai menurut saya. Mengapa identitas Muhammadiyah itu Islam, dakwah, tajdid ya. Dengan basis normatifnya saya sebutkan dan basis historisnya juga. Lama-lama lelah juga ya bicara ya. Boleh nggak saya minta tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sebelum saya lanjut?
Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Memang saya undang untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Mau bertanya terkait materi yang ketiga tentang Tajdi tadi, tentang pembaruan dalam pengamalan agama. Mau bertanya terkait ini, Pak, jual beli. Jual beli itu mungkin kalau dulu kan serah terimanya langsung ya Pak, ijab kabul gitu. Nah kalau bagaimana perspektif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terkait jual beli juga, termasuk tadi mungkin zakat. Zakat itu kan sekarang kalau bisa transfer kayak gitu, bagaimana apa menyikapi terhadap poin ijab kabulnya gitu Pak. Jadi zakat, jual beli, dan yang lainnya yang digantikan sekarang dengan eee, yang zamannya sudah berbeda ya dengan sangat modern gitu, ada QRIS dan lain-lain. Nah, apakah, menyikapinya seperti apa gitu? Apakah ada, dalam hal pembaruan itu, eee eee, dalam Muhammadiyah ada